Saya Laksmi Pandansari akan menjelaskan tentang visi dan misi dari PT Kawasan Berikat Nusantara. Visi PT Kawasan Berikat Nusantara ialah menjadi kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan, berwawasan lingkungan, dan bertaraf internasional. Misi PT Kawasan Berikat Nusantara ialah mengembangkan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan pemangku kepentingan, terutama pemegang saham, karyawan, dan masyarakat sekitar. Memberdayakan dan mensinergikan unit-unit usaha strategik untuk meningkatkan nilai tambah secara berkesinambungan. Mendorong pengembangan industri padat modal dan tepat guna sesuai ISO 1401. Mewujudkan manajemen berstandar internasional dengan menjunjung tinggi etika bisnis dan semangat kebersamaan, serta bertindak proaktif, efisien, dan inovatif, mempertahankan dan menunjang sistem logistik nasional berupa tersedianya sarana logistik, pergudangan, dan penyediaan lahan. Yang terakhir, mengelola dermaga multipurpose dan dermaga untuk lokal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi regional dalam kawasan ekonomi khusus. Saya Wildan Nisanul Kamil. Di sini saya akan membahas tentang strategi mencapai misi. Strategi mencapai misi untuk menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan mutu dan sasaran mutu perusahaan serta budaya mutu. Maka PT Kawasan Berikat Nusantara bertekad untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan melalui upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kawasan industri dan lingkungan kerja yang bersih, aman dan nyaman bagi semua pihak yang berkegiatan di dalam kawasan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan di semua aspek pelayanan jasa yang ditawarkan perusahaan melalui pemenuhan persyaratan dan harapan pelanggan, undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta peningkatan profesionalisme pegawai. Saya Siva Aulia akan membahas tentang roadmap PT Kawasan Berikat Nusantara. Pada tahun 1968, pemerintah Republik Indonesia mendirikan PT Yado Warehousing Persero pada lahan seluas 4 hektar di Kampung Bandan. Kemudian di tahun 1976, pemerintah melikuidasi PT Yado Warehousing, lalu mendirikan PT Bonded Warehouse Indonesia untuk import yang berlokasi di Pelabuhan Nusantara Tanjung Priok. Di tahun 1986, terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 berisi pembentukan perusahaan baru menggabungkan dua BUMN Persero, yaitu PT Bonded Warehouse Indonesia dan PT Sasana Banda menjadi PT Kawasan Berikat Nusantara Persero. Di tahun 1990, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990, pemerintah melikuidasi PT Pusat Perkayuan Marunda Persero dan menggabungkannya dengan PT Kawasan Berikat Nusantara Persero. Di tahun 1994, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994, pemerintah melikuidasi PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Persero dan menggabungkannya dalam PT Kawasan Berikat Nusantara Persero. Kemudian di tahun 2018, Kawasan Berikat Nusantara membentuk satu unit bisnis baru, yakni Pusat Logistik Berikat atau PLB. Tahun kemudian, KBN mendirikan 3 anak usaha, yakni PT Kawasan Berikat Nusantara Prima Logistik, PT Kawasan Berikat Nusantara Geraha Medika, dan PT Marunda Bandar Indonesia. Kemudian di tahun 2022, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Dana Reksa sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding BUMN yang bergerak di lintas sektor. Halo, saya Christian. Saya akan membahas B2B perusahaan dan faktor eksternal perusahaan PT KBN. B2B PT KBN salah satu prasarana penunjang pengembangan ekonomi untuk meningkatkan industri pengolahan berorientasi ekspor yang mendapat insentif khusus, yaitu pembebasan bea masuk dan pungutan negara lainnya. Produk dari PT KBN ialah properti dan logistik. Faktor eksternal, yaitu lingkungan global. PT KBN sangat dipengaruhi oleh campur tangan pemerintah, maka peraturan pemerintah dapat menjadi peluang atau ancaman bagi perusahaan. Kemudian lingkungan umum, melemahnya perekonomian suatu negara akibat nilai tukar mata uang sangat beresiko bagi PT KBN karena perusahaan lebih berfokus pada kegiatan ekspor. Lingkungan industri bargaining power of customer relatif tinggi karena banyak perusahaan serupa yang menawarkan harga rendah dan efisiensi produk. Bargaining power of supplier rendah sebab muncul perusahaan serupa, diantaranya PT Mega Manunggal Property.